Rosirios ini tanda tangannya ada di US dollar. Jangan di-subscribe karena semakin banyak yang subscribe nanti semakin banyak orang yang disangka ngepet. Halo guys, balik lagi bersama gue Alfa. Dan hari ini gue akan membahas satu topik yang cukup banyak diperdebatkan, yaitu cryptocurrency tidak ada fundamentalnya. Mitos atau fakta? Nah, daripada gue banyak omong, lebih baik kita langsung aja masuk ke materi yang akan gue bagikan hari ini. Cryptocurrency tidak berfundamental. Mitos atau fakta? Kita langsung aja lihat ya, teman-teman. Disclaimer dulu, teman-teman. Kalau apa yang gue bagikan hari ini, not a financial advice. Jadi gue bukan mau mengajak teman-teman untuk membeli, tapi gue mau mengajak teman-teman untuk belajar. Apakah benar cryptocurrency itu tidak bisa dianalisa secara fundamental? Nah, yang kedua, ini adalah educational purpose only. Jadi video ini dibuat untuk menjadi bahan referensi, untuk menjadi pelajaran, bukan ajakan untuk membeli. Oke? Yang ketiga, do your own research. Apa yang gue sampaikan belum tentu benar. Jadi tetap teman-teman sebelum melakukan investasi, lakukan sendiri research supaya teman-teman bisa lebih yakin dengan apa yang teman-teman investasikan. Oke, lanjut. Kripto tidak berfundamental. Nah, yang pertama, perlu teman-teman ketahui dulu bahwa cara menganalisa fundamental kripto dan saham itu berbeda jauh. Jadi kalau teman-teman mendengar dari pakar-pakar saham yang mengatakan kalau cryptocurrency itu tidak ada fundamentalnya, mungkin saja teman-teman, mereka itu berpikir kalau mencari fundamental cryptocurrency dengan saham itu sama. Padahal caranya berbeda jauh, teman-teman. Sama seperti kita mengendarai sepeda dan motor. Mungkin kendaraan tersebut sama-sama beroda dua, tapi cara mengendarainya mungkin mirip, tapi berbeda. Ya, juga bagaimana cara mengendarai mobil dengan motor. Itu akan sangat jauh berbeda. Juga kalau kita mau mengendarai kereta, pesawat, kapal selam, itu semua caranya berbeda ya teman-teman. Jadi jangan samakan mencari fundamental saham dengan mencari fundamental cryptocurrency. Yang kedua, fundamental kripto tidak dapat dihitung dengan angka. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mencari fundamental saham, kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Kita bisa lihat berapa return of equity-nya, berapa hutang perusahaan tersebut, bagaimana investasinya, hasilnya, omsetnya, kita bisa lihat semua. Tapi di cryptocurrency itu semua tidak ada. Dan di cryptocurrency, fundamentalnya tidak bisa kita hitung menggunakan angka. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah, yang pertama, kita itu bisa lihat visinya. Yang kedua, kita bisa lihat tim di balik project tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat teknologi yang diusung oleh project tersebut. Yang keempat, kita bisa lihat koneksi dan supporter di balik project tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa lihat bagaimana komunitas dari project tersebut. Mari kita bahas satu-satu, teman-teman. Nah, yang pertama itu visi. Pertama-tama kita bisa lihat ada di kategori mana project cryptocurrency tersebut. Nah, kita bisa lihat nih, contoh kita buka di coinmarketcap.com. Di coinmarketcap.com kita bisa lihat project dari cryptocurrency ini ada di kategori mana. Nah, kita bisa lihat kalau si project ini ada di kategori mana, ada di energy, video, real estate, memes, oracles, dan sebagainya. Atau mungkin kategorinya NFT, atau mungkin DeFi, gitu ya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat masalah apa yang ingin dipecahkan oleh project tersebut, atau pain point apa yang ingin diselesaikan oleh project tersebut. Lalu yang ketiga, skala masalah yang mau diselesaikan. Saya menyukai satu quote yang mengatakan, bagaimana kalau kita mau menjadi milioner? Caranya adalah dengan menyelesaikan sebuah masalah untuk 1 miliar orang
Dan 1 miliar orang tersebut membayar dengan 1 rupiah. Jadi semakin besar masalah tersebut, itu semakin baik. Lalu yang keempat adalah keunikan proyek tersebut. Semakin berbeda proyek tersebut dengan proyek yang lain, itu akan semakin bagus. Karena keunikan tersebut bisa menjadi nilai tambah. Lebih baik kita menjadi unik atau berbeda daripada mencoba mengalahkan yang lain. Nah, lalu apakah proyek tersebut memiliki umur yang panjang dan realistis? Jadi sebuah proyek yang realistis itu lebih baik. Jadi bisa memiliki real use dan bisa dipakai untuk hal yang nyata, teman-teman, bukan hal yang mengada-ngada saja. Dan apakah teknologi tersebut bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama? Nah, saya akan memberikan satu contoh bagaimana kita bisa melihat visi sebuah proyek. Di bagian ini, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman tentang proyek yang bernama VeChain. Nah, teman-teman, VeChain ini kalau kita lihat white paper-nya, teman-teman, masalah yang mereka coba pecahkan adalah masalah tentang supply chain, teman-teman. Nah, di mana mereka berusaha memanfaatkan teknologi blockchain untuk masalah supply chain yang sangat rumit, teman-teman. Nah, jadi di supply chain itu ada masalah apakah supply chain itu benar-benar barang original atau tidak. Kapan produksinya? Apakah menggunakan material yang asli atau tidak? Nah, itu semua ingin coba dipecahkan oleh VeChain. Nah, selain itu, menurut saya pribadi, teknologi ini adalah teknologi yang cukup realistis karena zaman sekarang ini banyak sekali pemalsuan barang. Jadi VeChain ini berusaha menggunakan teknologi blockchain untuk meminimalisir bahkan menghilangkan masalah berupa pemalsuan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, lalu apakah VeChain ini akan berumur panjang? Menurut saya VeChain ini akan berumur panjang karena sekarang VeChain sudah mulai diaplikasikan atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satu yang sudah menggunakan VeChain adalah perusahaan otomotif BMW. Lalu kita lanjut ke tim. Nah, di tim ini apakah ada superstar dalam tim? Baik itu CEO, executive producer, developer, advisor, dan lain-lain. Dan juga apakah superstar tersebut mempunyai koneksi ke lembaga tempat dia bekerja sebelumnya atau ke lembaga yang harusnya bekerja sama dengan proyek tersebut? Dan yang terakhir, apakah proyek tersebut mempunyai tim yang gemuk? Apakah ada marketingnya, ada salesnya juga, apakah ada relationship officer, dan lain-lain ya, teman-teman. Karena proyek blockchain itu merupakan proyek yang kompleks, jadi membutuhkan tim yang cukup gemuk, teman-teman. Dan yang terakhir, apakah tim aktif berkomunikasi dengan komunitas yang dibangun, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dari bagaimana tim tersebut merespons pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh komunitasnya, atau sebagaimana aktif tim tersebut memberikan update tentang proyek tersebut. Nah, di sesi tim ini saya akan memberikan contoh salah satu proyek yaitu Ripple. Nah, kalau teman-teman lihat website dari Ripple, kita bisa lihat board of directors mereka. Nah, yang pertama itu ada Chris Larsen. Nah, Chris Larsen ini sekarang adalah executive chairman dari Ripple, teman-teman. Dan dia adalah mantan CEO. Jadi dulunya dia adalah CEO dari Ripple. Lalu kita lihat ada Susan Atley. Dan Susan Atley ini adalah seorang profesor ekonomi di Stanford, teman-teman. Dan beliau juga mengajar ekonomi di MIT, Stanford, dan Harvard. Lalu ada CEO dari Ripple, yaitu Brett Garlinghouse. Nah, Brett Garlinghouse ini dulunya dia adalah Presiden of Consumer Application of AOL dari 2009 sampai 2012. Nah, beliau punya pengalaman 3 tahun di AOL, teman-teman. Dan juga bekerja di Yahoo dari tahun 2003 sampai 2009. Cukup lama di Yahoo selama 6 tahun. Lalu kita lihat juga ada Anja Manuel. Nah, Anja Manuelnya adalah mantan diplomat, penulis buku, dan advisor dari emerging market. Dan beliau juga adalah lulusan hukum dari Universitas Harvard dan Stanford,
teman-teman. Dan dia juga menjadi dosen di Stanford. Lalu ada juga Adam Trautman. Kita bisa lihat kalau Adam Trautman ini adalah mantan software engineering di NASA Jet Propulsion Laboratory dan design application engineer for Texas Instruments, teman-teman. Dan ada juga Craig Phillips, teman-teman. Dan Craig Phillips ini mempunyai pengalaman yang cukup panjang, yang cukup banyak ya, selama 30 tahun di BlackRock, di Morgan Stanley, dan juga di Credit Suisse, teman-teman. Lalu ada juga Sandy O'Connor. Sandy O'Connor ini mempunyai pengalaman di industri finansial dan dia selama 30 tahun itu dia adalah mantan Chief Regulatory Affairs Officer dari JP Morgan, teman-teman. Dan yang terakhir, yang paling aktual sekarang adalah Rossi Rios, teman-teman. Nah, Rossi Rios ini selama 30 tahun dia mempunyai pengalaman di Public Policy dan Investment Management. Dan dia juga menjadi Treasurer ke-43 Amerika Serikat, teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, Rossi Rios ini tanda tangannya ada di US dollar, teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu tim itu aktif berkomunikasi dengan komunitas? Kita bisa masuk ke komunitas project tersebut. Nah, kita bisa lihat di grup Telegramnya atau di GitHub-nya apakah tim tersebut aktif memberikan update kepada komunitasnya. Bisa dilihat dari aktivitas mereka di sosial media, teman-teman. Selanjutnya, teknologi. Nah, apa keunggulan teknologinya? Apakah dari kecepatan, kekuatan, atau kemudahan teknologi tersebut? Lalu, apa keunikan dari teknologi tersebut? Apa perbedaannya dengan teknologi-teknologi yang sudah ada? Lalu selanjutnya, apakah tim tersebut mempunyai kapabilitas untuk merealisasikan teknologi yang ingin dicapai? Oke, di kategori teknologi ini saya akan memberikan contoh Hedera Hashgraph, teman-teman. Nah, kita bisa lihat website dari Hedera Hashgraph, teman-teman. Kalau kita lihat, kita scroll ke bawah, kita bisa melihat apa keunggulan teknologi dari Hedera, teman-teman. Nah, yang pertama bisa dilihat dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Nah, yang pertama adalah transaksi per detik. Di Bitcoin itu 3, di Ethereum itu 12 transaksi, dan di Hedera itu bisa 10.000 plus transaksi per detik. Lalu yang kedua ada juga fee, teman-teman. Di Bitcoin, fee transaksi itu mencapai $22,57. Sedangkan di Ethereum rata-rata mencapai $19,55. Dan di Hedera Hashgraph itu fee-nya hanya 0,001 US dollar, teman-teman. Lalu konfirmasi transaksi di Bitcoin itu 10-60 menit. Di Ethereum 10-20 detik, sedangkan di Hedera Hashgraph itu hanya 3-5 detik saja. Secara kecepatan sangat jauh berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum. Lalu energi, konsumsi energi. Di Bitcoin itu menggunakan 885 plus kWh, Ethereum 102 plus kWh, dan di Hedera itu hanya 0,00017 kWh, teman-teman. Secara energi pun Hedera Hashgraph ini unggul. Jadi bisa disimpulkan kalau secara teknologi Hedera ini jauh mengungguli Bitcoin dan Ethereum. Lalu Hedera ini juga mempunyai keunikan, teman-teman. Jadi sebetulnya Hedera Hashgraph ini mempunyai konsensus yang berbeda dengan blockchain, teman-teman. Jadi kalau kita baca di websitenya, Hedera ini adalah satu-satunya public ledger yang menggunakan Hashgraph konsensus. Jadi lebih cepat dan lebih aman dibandingkan dengan konsensus blockchain, mekanisme konsensus blockchain, teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, teman-teman, tidak seperti blockchain. Jadi ini adalah salah satu keunikan dari Hedera Hashgraph. Lalu apakah tim dari Hedera ini punya kapabilitas untuk merealisasikan teknologi yang ingin dicapai? Nah, kita lihat aja langsung tim dari Hedera Hashgraph ini. Nah, yang pertama ada Dr. Lyman Baird. Dr. Lyman ini dia punya pengalaman selama 20 tahun di perusahaan teknologi dan startup.
Dan dia adalah seorang profesor computer science di US Air Force Academy, teman-teman. Nggak main-main ya ini pengalamannya. Dan dia juga adalah senior scientist di berbagai laboratorium. Dan dia juga mempunyai gelar PhD di Computer Science dari Carnegie Mellon University. Lalu juga ada Mans Harman, dia adalah seorang co-founder dan CEO dari Hedera Hashgraph. Dan beliau juga mempunyai pengalaman selama 20 tahun di strategic leadership di multinational corporation, teman-teman. Dan dia juga mempunyai pengalaman menjadi Head of Architecture di Labs at Pink Identity, founder dan CEO dari 2 startup teknologi, dan adalah seorang program manager dari a very large scale software program for the Missile Defense Agency, teman-teman. Di cyber security di US Army, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa cek sendiri biografi dari tim di Hedera ini. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu koneksi dan supporter. Yang pertama, venture kapitalis mana yang ada di belakang proyek tersebut. Lalu yang kedua, nama besar yang bekerja sama dengan proyek tersebut. Nah, saya akan kembali menggunakan Hedera sebagai contoh ya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman scroll lagi dari halaman yang menunjukkan tim dari Hedera, teman-teman bisa lihat di sini ada investor. Nah, teman-teman, mereka adalah investor-investor yang berinvestasi di proyek Hedera Hashgraph. Pertama ada CMCC, ini adalah salah satu investor yang cukup terkenal. Dan juga ada Fanbushi Digital, dan ini adalah salah satu investor sultan, teman-teman. Jadi investor-investor dari Hedera ini juga tidak main-main, teman-teman. Semuanya mempunyai reputasi yang bagus, teman-teman. Nah, lalu nama besar apa saja yang bekerja sama dengan Hedera? Kita bisa lihat di websitenya. Kalau nama-nama besar yang bekerja sama dengan Hedera, nah teman-teman bisa lihat sendiri. Ada nama-nama yang mungkin kita sering dengar ya, teman-teman. Pertama ada Boeing, lalu juga ada Deutsche Telekom, lalu ada Google, ada IBM, ada LG, ada Tata Communication, dan masih banyak lagi nama-nama besar yang berhubungan atau bekerja sama dengan Hedera Hashgraph, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke yang terakhir, teman-teman, yaitu komunitas. Nah, komunitas ini kita bisa lihat bagaimana kekuatan, dukungan, dan kekompakan komunitas tersebut. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Nah, kita bisa melihat dari website CoinMarketCap, teman-teman. Nah, di CoinMarketCap ini kita bisa lihat nih, kira-kira misalnya kita mau lihat komunitas mana. Nah, saya kasih contoh misalnya Solana ya. Nah, di Solana ini kita tinggal masuk dulu ke websitenya. Bisa diklik langsung di sini, Solana. Nah, lalu kita cari nih, teman-teman, bagaimana masuk ke komunitasnya. Nah, ini ada nih kebetulan, join the community. Nah, kita cari aja nih Telegramnya, teman-teman. Oh, ternyata Telegramnya juga cukup banyak nih anggotanya, ada 83.000 member. Ini cukup banyak ya, teman-teman. Nah, lalu di grup Telegram ini kita bisa perhatikan apakah admin atau developernya cukup aktif atau tidak. Kalau kita lihat di grup Solana, apakah adminnya cukup aktif? Oh, ternyata ini kita bisa lihat ini adalah admin yang menjawab. Lalu ini admin menjawab juga. Ini admin juga memberikan informasi. Admin lagi. Ini admin lagi, teman-teman. Kita lihat lagi, scroll lagi. Ini admin lagi, teman-teman ya, menjawab pertanyaan. Kita scroll lagi. Ini admin lagi, teman-teman. Nah, ini admin lagi. Admin ternyata cukup aktif, teman-teman, adminnya ya. Sepertinya adminnya juga cukup banyak. Kita bisa lihat nih ya, teman-teman, ada tulisan admin ya. Ini juga admin lagi. Nah, kelihatan teman-teman kalau developer atau tim marketing dari Solana ini cukup aktif, teman-teman, membalas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di grup Telegramnya, teman-teman. Seperti itu ya, indikasi apakah komunitasnya ini aktif atau enggak. Lalu apa sih kesimpulannya, teman-teman, dari apa yang gue bagikan hari ini adalah yang pertama, fundamental kripto itu bisa dianalisa ya, teman-teman ya. Jadi kita
bisa melakukan analisa walaupun tidak menggunakan atau walaupun kita tidak membaca laporan keuangan. Tapi balik lagi, kalau menganalisa kripto itu jauh berbeda dengan menganalisa saham. Lalu, fundamental kripto itu berpijak pada harapan. Nah, teman-teman, menurut gua, tidak ada yang salah dengan harapan. Karena kalau kita membeli saham pun, sebetulnya kita juga menaruh harapan terhadap perusahaan yang kita investasikan. Misalnya kita membeli saham Bank BCA. Nah, kita juga mempunyai harapan untuk kedepannya supaya Bank BCA atau perusahaan BCA semakin maju ke depannya. Nah, sama juga di cryptocurrency. Di project cryptocurrency, kita menaruh harapan kalau project tersebut akan menjadi semakin baik ke depannya, teman-teman. Jadi, menurut saya, tidak ada yang salah dengan harapan. Lalu yang terakhir, fundamental cryptocurrency itu bersifat subjektif, teman-teman. Jadi, kita bisa menilai sendiri. Kita bisa memberikan rating sendiri terhadap aspek-aspek yang tadi gua sampaikan sebelumnya. Misalnya visinya seperti apa, kita bisa memberikan nilai 1-10, kira-kira visinya 8 atau 9. Lalu timnya, kira-kira timnya kita bisa menilai sendiri dengan angka 9 atau 10. Itu tergantung subjektivitas dari kita sendiri. Jadi, cryptocurrency tidak berfundamental, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sharing gua hari ini sampai di sini aja karena videonya juga udah cukup panjang. Jadi kesimpulannya, kalau cryptocurrency itu ada fundamentalnya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semakin semangat dalam berinvestasi di cryptocurrency. See you on the moon.